Kemudian selanjutnya mengingat anugerah dan kebaikan Allah. Masya Allah, ini termasuk zikir. Mengingat anugerah, apa anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Anugerah yang terbesar adalah iman Islam. Kita masih bisa bertahan dengan iman Islam, ini anugerah. Dan kita masih minta anugerah-anugerah yang lain. Apa di antara anugerah yang lain yang kita minta? Diberi kekuatan sabar, kekuatan bisa tawakal. Orang bisa tawakal, berserah diri kepada Allah, itu anugerah. Tidak semua orang diberi oleh Allah kekuatan bisa berserah diri kepada Allah. Tidak semua. Dan tidak semua orang diberi oleh Allah anugerah bisa sabar menghadapi perkara-perkara yang memang dia harus hadapi, musibah. Makanya minta, ya Allah berikan kepada kami kekuatan atau anugerah kesabaran. Ikhlas juga minta, anugerah minta. Rasa takut kepada Allah juga minta. Karena apa? Tidak mungkin Allah berikan kepada kita anugerah rasa takut kalau kita tidak minta. Padahal takut kepada Allah itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Nah, kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah, kafir namanya. Minta. Itu juga bagian daripada zikir. Alhamdulillah saya masih diberi iman, masih bisa beramal soleh. Berapa banyak orang yang akhirnya dicampakkan oleh Allah SWT nggak bisa beramal soleh sama sekali. Padahal ya sehat, uangnya juga banyak, tapi nggak mampu sedekah, nggak mampu. Tapi berapa banyak orang yang nampaknya fakir, miskin, tapi sedekahnya melebihi orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Makanya disitulah nanti muncul akhirnya tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang, ya kan? Muncul tawadhu. Tawadhu itu apa? Melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Akhirnya kan seperti itu. Akhlak itu kan muncul di situ disebabkan karena zikir. Terus kebaikan Allah, masya Allah, Allah itu baiknya luar biasa. Kenapa? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu baik. Kalau mau dilanjutkan hadisnya la yuqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Mari kita perhatikan. Apakah benar kita termasuk orang yang sudah memberikan kepada Allah itu yang terbaik? Nah, kalau kita mau evaluasi itu malu betul. Malu. Kalau kita melihat dari sisi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melihat dari sisi kita. Karena apa? Kalau lihat dari sisi kita, maka apapun keputusan Allah yang nampaknya nggak baik bagi kita, itu akhirnya tidak menjadi kebaikan. Karena melihatnya dari sisi manusia. Saya mau cerita sedikit. Ada orang waktu itu WA saya begini, Pak Ahmad, bu saya didoakan gitu. Kenapa? Kontrakan saya mau habis 1 bulan atau 3 minggu ke depan itu saya mau habis. Artinya saya butuh biaya. Yang kedua, SPP anak saya 3 bulan belum saya bayar. Yang ketiga, saya punya hutang. Kamu siap kalau saya doakan biar lunas? Siap. Siapnya itu kan pikirannya ada orang ngasih, bayar beres. Apa yang terjadi? Justru anaknya dikasih sakit. Ini sudah 3 ini masalah bagi dirinya, oleh Allah dikasih sakit, anaknya masuk rumah sakit. Logika akal manusia, bagaimana saya bayar hutang saya, bagaimana bayar SPP saya, bayar kontrakan saya, bayar anak saya yang ada di rumah sakit. Tapi ternyata ketika anaknya di rumah sakit justru semuanya lunas. Luar biasa kan? Makanya itu yang saya sering sampaikan, bahwa bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah itu dari situ, itu termasuk zikir. Lah zikir yang model begini yang jarang diamalkan oleh manusia. Ya zikirnya bocor-bocor mau tahu, tapi ketika terjadi masalah ngeluh. Lah buat apa zikir? Oh, zikir itu menenteramkan hati kok malah meresahkan hati. Aneh. Makanya kalau kita melihat kebaikan Allah itu, masya Allah, nggak ada yang susah. Kalau orang paham ketika, ya maaf ya, kalau boleh saya kasih contoh, ada orang sudah kadung kulaan, sudah kadung beli apa-apa, ternyata kobong pas hari. Wah itu kan, waduh masya Allah. Kalau kita tidak ingat bahasan ini, saya jamin itu langsung geleleng Pak. Kon mangan yo meneng toh, gitu. Niki pinten meneng. Itu kalau nggak ingat zikir. Kalau ingat zikir tetap kuat. Wah, wis dikai bate karo Allah dari tahun sekian sampai sekarang. Kalau hanya diambil segitu itu nanti akan diganti sama Allah. Itu namanya pikiran husnudzon. Husnudzonnya ini yang penting. Membangun rasa husnudzon ini kalau kita tidak latih juga nggak bisa. Ya, membangun bagaimana cara kita melihat bahwa setiap keputusan Allah itu baik, itu kalau kita tidak latih juga nggak bisa. Ada satu kisah, ini tentang raja. Ada seorang raja itu punya ajudan, luar biasa. Jadi raja ini kalau sama ajudannya selalu konsultasi. Gimana dan ajudan? Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Sendang Si Kucing, oh insya Allah baik. Kalau bahasa rumus insya Allah
ada baiknya. Ini rumus. Gimana kalau saya nambah istri? Oh, insya Allah ada baiknya. Wah, ibu-ibu mulai stres kalau udah ngomong gitu. Enggak usah stres, insya Allah ada baiknya. Terus kemudian, ini jawabannya begitu. Walaupun si raja ini ya enggak beristri lagi, enggak. Cuman tanya aja. Terus gimana kalau kita memanah hari ini? Oh ya, wah ini memanahlah raja sama ini ajudannya ini. Begitu memanah sampai di tengah hutan, mungkin rajanya saking kemomosannya ada kidang gitu ya, mau dipanah begini, terkenalah jarinya sampai putus. Wah, sakitnya luar biasa. Gimana ya ajudan? Insya Allah ada baiknya. Marahlah raja. Kamu itu gimana? Saya patah jarinya kalau kamu bilang ada baiknya. Kamu saya penjara. Wah, ini di penjara. Penjara itu ajudannya. Penjuara, rajanya itu diobati, kemudian dia suka memanah, dia memanah sendiri akhirnya. Memanah masuk ke hutan, dia tersesat, masuklah dalam sebuah kampung yang di situ tuh memiliki pemahaman animisme apa dinamisme, suka apa namanya itu tumbal. Tertangkaplah rajanya. Wah, diikat. Wah, akhirnya kiainya, tokohnya disuruh neliti gimana ini. Kalau jadi tumbal gimana? Malamnya mau jadikan tumbal. Diteliti ternyata, wah ini nggak cocok ini. Loh kenapa? Karena cacat. Wah, ini dilepaskan. Wah, senengnya rak karuan raja ini. Wah, seneng balik nih gone ajudane. Wah, udah cerita sama ajudane. Aduh, saya minta maaf ini, gimana kamu? Saya penjara nih. Ya insya Allah ada baiknya. Loh kok gitu? Lah kalau saya pergi sama raja, saya malah jadi tumbal. Iya toh? Benar enggak? Ternyata di penjaranya ini ada apa? Ada baiknya. Jadi setiap musibah itu selalu begitu. Dzikir dari sisi ini orang yang jarang mengambil sebuah ibrah dari sebuah kehidupan yang di situ sebenarnya keputusan Allah selalu baik, itu jarang. Mungkin kemarin sudah saya singgung tentang ada orang yang ketinggalan pesawat, yang ini pesawatnya jelungup itu. Ya toh? Itu kan kalau orang melihat dari sisi dohir kita kan udah marah-marah sama drivernya itu. Kamu itu suruh nyupir cepet-cepet kok malah ya kan lambat-lambat, akhirnya jadi terlambat, pesawatnya sudah jalan. Begitu mendengar pesawatnya jelungup, nah dia sudah kadung marah sama supirnya, sudah kadung marah sama petugas tiket pesawatnya. Coba malu nggak? Itulah pentingnya kalau iman itu lebih didahulukan, dzikir itu lebih didahulukan. Oh, ini kalau jenengan sudah mau sampai ke arah itu luar biasa. Luar biasa. Itulah cara Allah. Subhanallah, ya memang perlu dilatih. Jadi kalau pas ada keadaan-keadaan yang memang mendesak itu dilatih, ya dilatih. Jadi nek ana wong kok nampak kesusu-susu numpak mobil nyelip rono, nyelip rene, diselip munine kaleng, nyelip munine susu. Itu orang yang tidak percaya dengan wal asri. Makanya pinter ke supir truk ora sabar mabura. Gitu aja sudah. Karena sebenarnya sudah diatur. Kamu sampai sana jam berapa sudah tercatat. Kowe pak ngebute kaya ngopo. Makanya kalau ada pasien itu naik ambulans terus macet, terus wonge mati kok nyalake supire, itu berarti ora paham. Yes, memang harus begitu, mati di situ. Kalaulah dia sampai di rumah sakit, qadarullah perawatnya lagi tidur digugah angel barang terus mati, ora usah nyalake perawate. Yes, memang matine kaya ngono iku. Wong kadang wis ditangani perawat yo mati kok. Lah orang yang banyak zikir tidak akan banyak menyalahkan makhluk, tidak akan banyak menyalahkan manusia. Itu kalau orang berzikir. Jadi kalau ada orang berzikir kok gane ngamukan nyalah-nyalahke wong, maaf ya, itu berarti zikire belum lillah. Mungkin ada salah paham juga, ada maksud-maksud lain. Karena ada orang yang berzikir itu maksudnya itu bentukone laris. Makanya kalau ada orang kok sampai tidak bersyukur, sampai mengeluh, itu masalah. Berarti dia tidak mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Baiknya Allah, masya Allah. Sudahlah, kalau kita hitung tidak akan ada putusnya kebaikan Allah. Mengingat kebaikan Allah itu luar biasa.